Nah, level perjalanannya sekarang. Tadi kan jalannya, levelnya. Saya tidak tahu kalian pejalan apa enggak. Kalau pejalan coba dicek kalian ada di titik mana untuk mencapai puncak. Paling awal itu awakening, kesadaran. Kalau sudah sadar, purification, pembersihan diri. Kalau sudah pembersihan, illumination, kita akan mengalami pencerahan. Kalau sudah tercerahkan, perfection, kita akan mengalami keutuhan, kesatuan, kesempurnaan dengan yang satu itu. Jadi para pejalan pencari kebenaran itu awalnya adalah kesadaran. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar tahu. Saya sudah tahu kok Pak. Terus gimana kalau sudah tahu? Ya sudah. Oh ya berarti bukan pejalan. Pejalan itu tahu terus sadar. Berarti saya harus melakukan ini Pak. Itu namanya sadar. Berarti saya harus begini Pak. Itu namanya sadar. Kalau sudah sadar itu biasanya orang ngerti, oh selama ini salahku banyak, selama ini aku keliru di sini, keliru di situ, ndak pas di sini, ndak pas di situ. Maka apa? Mereduksi kesalahan, purification. Ayo kita bersihkan diri kita. Kalau sudah sadar, bersih-bersih dulu. Jangan ujuk-ujuk digenjot. Pak, saya sadar sekarang Pak, mulai besok saya puasa terus, sholat tahajud terus dulu, nanti dulu. Ya itu ya baik, ya bagus. Cuma coba muhasabah dulu. Selama ini ada kurangnya apa, kelirunya apa, ndak pasnya di mana, ayo diluruskan. Kalau bahasanya tasawuf kan ada takholli, ayo dibersihkan. Kalau sudah takholli, tahalli, baru diisi dengan yang baik-baik. Selama ini saya suka bohong Pak, saya mau jujur sekarang loh. Sebelum bertekad jujur, bohongnya tadi disingkirkan dulu. Oke, baru jujurnya dimasukkan. Itu namanya tahalli. Kalau sudah diisi yang baik-baik, akan mengalami iluminasi, pencerahan. Pencerahan itu berarti, kalau bahasa tasawufnya namanya makrifat. Kamu ngerti hakikat sekarang. Kamu ngerti, oh ternyata hidup ini cuma kayak gini toh. Oh berarti aku hidup ini disuruh ini toh. Itu namanya tercerahkan sudah. Kayak Buddha yang di bawah pohon Bodhi. Kayak para nabi yang dapat wahyu pertama. Itu iluminasi. Kalau sudah begitu, nanti puncaknya adalah kita ilaihi roji'un, perfection, bertemu, bersatu, ketemu dengan kesejatian. Bersatu itu tidak harus kayak orang lupa, kayak orang ekstase. Bersatu itu hidup secara sadar bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap detik kehidupan kita, terus menerus. Itu berarti sudah perfect. Orang yang sadar bahwa kita itu levelnya hari ini masih tahu bahwa Tuhan itu selalu ngawasi kita, selalu dekat sama kita, belum sadar. Kalau orang sudah sadar, mengalami perfection itu tidak cuma ngerti itu, tapi sehari-hari, day to day, detik per detik selalu sadarkan kehadirannya. Itu berarti sudah perfect. Dan itu kelihatan dari tingkah laku kita sehari-hari. Itu level perjalanannya. Level perjalanan itu kayak stasiunnya. Nanti diadopsi dalam dunia tasawuf namanya makomat. Nah ini makomat versi Plotinus. Bukan makomatnya Ghazali apa makomatnya Sufi yang lain. Jadi ini makomat gaya barat. Jadi ada awakening, ada purification, ada illumination, dan ada perfection. Nah, jangan dikira orang barat itu ngertinya cuma yang sekuler-sekuler sama yang hot-hot saja. Ya, wong barat juga punya spiritualitasnya sendiri.
Oke, terus. Nah, untuk bisa ketemu dengan jalur yang benar tadi, kita butuh muhasabah. Kalau bahasa filsafatnya namanya kontemplasi. Hasibu anfusakum. Itu berarti kontemplasilah, berfilsafatlah, refleksilah, itu maunya itu. Oke, jadi menilai diri bukan menilai orang lain. Kita itu sering-sering kesusu menilai orang lain. Enggak, padahal diri kita sendiri perlu dinilai. Jalurnya gimana? Modenya ada mode purifikasi, ada mode instruksi, ada mode revelation. Purifikasi itu pembersihan diri tadi. Isinya apa? Virtus, kebajikan-kebajikan, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Jalurnya apa? Filsafat. Filsafat yang bisa mengidentifikasi kebijaksanaan, bisa tahu mana yang harusnya jalan, mana yang harusnya berhenti, mana yang harusnya duduk saja, mana yang harusnya berdiri. Ini namanya kebijaksanaan. Ilmu yang menggarap itu namanya hikmah, filosofi. Jadi hidup itu variabelnya banyak. Yang penting banyak, yang tidak penting banyak. Ada yang seolah-olah keliru tapi benar, ada yang seolah-olah benar tapi keliru. Itu makainya harus pas komposisinya. Dan yang bisa tahu itu filsafat. Harusnya kamu lari kok malah duduk, itu tidak bijaksana, hasilnya mesti jelek. Harusnya kamu duduk kok malah lari-lari, juga hasilnya jelek. Bijaksana itu rumusnya selalu pas. Kapan diem saja, kapan harus menyapa, kapan harus nembak, kapan harus diputus saja, kapan harus nyari yang lain, itu pas. Kalau kamu rumusnya ini keliru, membacanya tidak pas, ya kamu salah-salah. Waktunya nembak kamu diem aja, baru sudah ditembak orang kamu nangis-nangis, ngejar-ngejar, baru keliru, kamu salah terus rumusnya. Harus pas. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya nongkrong, kapan waktunya keangkringan, kapan waktunya mandi, kapan, harus pas. Begitu kamu salah rumus, ya susah. Waktunya belajar kamu malah nonton TV, nanti begitu sudah saatnya buka buku kamu ngantuk. Waktunya harus tidur kok kamu malah bikin makalah, akhirnya tidurnya nggak berkualitas, makalahnya jelek. Nggak pas rumusnya. Jadi apa-apa harus pas. Yang ngerti kayak gini filsafat. Kalau ini tidak mampu, ada jalur kedua, jalur instruction. Pakai spiritual knowledge. Namanya teologi. Pak, saya tidak mampu, Pak, mikir sendiri, susah, Pak. Ya sudah, pakai fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Teologi, ajaran agama. Allah itu kan sayang sama kita, terus kita nggak usah capek-capek mikir deh, ini tak kasih yang instan, tinggal dijalankan. Namanya teologi, instruksi sifatnya. Itu namanya, ya isinya spiritual knowledge, pengetahuan-pengetahuan spiritual. Kita harus begini, kita harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Nah, itu langsung resepnya dari Tuhan. Namanya teologi. Kalau merasa belum tangguh untuk berpikir sendiri, ya pakai jalur teologi. Kalau mampu juga pakai jalur yang ketiga, namanya jalur teurgi. Kalau teologi itu cuma teori-teori, konsep-konsep. Kalau teurgi itu sifatnya pengalaman. Dapat wawasan dari pengalaman, itu teurgi. Kamu nolong orang lain, terus rasanya kok nyaman. Nah, ini pengetahuan teologi. Kalau teologi, kamu baca Quran, terus Quran nyuruh sedekah, terus kamu sedekah. Nah, ini teologi. Tapi kalau teologi, pengetahuannya kamu dapat dari praktik sehari-hari. Itu teologi.
Ya jalurnya revelation. Revelation itu sejajar sama intuition, sejajar sama ilham, sejajar sama wahyu. Pengetahuan namanya ilmu huduri. Pengetahuannya datang langsung dalam hidup kita. Kenapa datang langsung? Wong kita ngalami sendiri. Itu namanya teurgi. Hari ini Jogja kok panas sekali ya? Loh kok kamu tahu? Lah aku sekarang ada di Jogja. Itu teurgi. Hari ini Jogja panas. Dari mana taunya? Dari TV. Nah itu teologi. Jadi kalau teologi itu ajarannya sifatnya instruksi. Kamu tidak ngalami sendiri tapi terus ikut. Kalau teurgi kamu alami sendiri. Kalau filosofi ini jalur hikmah. Orang yang bisa berpikir mendalam meskipun nggak ngalami, dia bisa melakukan kalkulasi-kalkulasi rasional, situasional. Sehingga keputusannya pas. Nah, itu jalur filosofi. Oke, jadi cara kontemplasi itu, kalau kalian ingin muhasabah, ingin kontemplasi, dalam rangka melahirkan kesadaran tadi, baca sendiri dirimu, kira-kira kamu levelnya ada di mana. Kalau daya pikirmu luar biasa kuat, pakailah filsafat. Kalau tidak, ya pakai teologi. Kalau pemahaman agak susah, konseptual agak susah, pakai teurgi. Itu tiga jalur. Jadi tidak harus tafakur di kamar, tapi orang teurgi itu ya dari pengalaman sehari-hari dia ngambil pelajaran terus. Tapi yang filsafat itu tanpa harus ngalami, dia bisa melakukan refleksi, apalagi yang dia alami. Kalau teologi itu sifatnya instruktif. Dia manut aja. Oh katanya orang pinter itu yang kayak gini baik. Oh katanya ulama ini kayak gitu baik. Al-Quran bilang kayak gini bisa bikin hati tenang. Sudahlah tak jalanin. Nah itu teologi. Nah hidup kita untuk refleksi, untuk kontemplasi, ambil satu di antara tiga. Syukur bisa 2 di antara 3. Syukur bisa 3 di antara 3. Kalau bisa 3-3-nya, kamu bisa luar biasa itu. Bisa jadi filosof beneran. Kalau hari ini kan filosof pura-pura. Pura-pura jadi filosof.